Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan akhir sebelum tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, di sini sudah diresmikan oleh panitia PPG Prajabatan bahwasannya mulai tanggal 25 sampai tanggal 28 Juli 2022 adalah waktunya untuk seleksi substantif ataupun seleksi kedua setelah seleksi administrasi PPG Prajabatan tahun 2022. Silakan disimak video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang baru menemukan video kali ini, silakan bisa di-subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya demi kelulusan teman-teman semua dalam seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Dan bagi para subscriber setia channel Ayoles, saya doakan semoga diberikan kelancaran olehnya mengerjakan seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 untuk yang dimulai besok tanggal 25 Juli 2022. Dan silakan simak sampai akhir, jangan sampai teman-teman semua itu gugur sebelum melaksanakan tes. Baiklah, mari kita langsung simak video ini sampai akhir. Kita akan bahas semua persiapan akhir yang harus teman-teman laksanakan dan penuhi sebelum berangkat ke tes seleksi substantif. Baiklah teman-teman, ini yang pertama, ini resmi sudah diumumkan oleh panitia PPG Prajabatan ya teman-teman. Yang pertama, berpakaian warna bebas, rapi dan sopan, atasan kemeja dan bawahan celana kain atau rok panjang kain. Oke ya, dilarang menggunakan jeans berarti teman-teman, dan dilarang juga menggunakan kaos oblong ataupun kaos polo, itu dilarang. Kita disuruh memakai atasan kemeja, bawahannya celana kain rok ataupun rok panjang kain, serta menggunakan sepatu. Oke. Nah, di sini sepatunya tidak ada ketentuan harus sepatu pantopel ataupun sepatu kets, yang penting menggunakan sepatu. Yang kedua, hadir paling lambat 60 menit sebelum tes substantif dimulai. Oke. Berarti untuk jadwal yang pertama itu kan dimulai pada pukul 8.30 WIB. Berarti teman-teman harus sudah berada di lokasi tes yaitu pada pukul paling lambat yaitu pukul 7.30. Nah, dengan harapan, kenapa kok seperti itu? Ya, panitia PPG itu pada waktu pukul 7.30 berarti sudah harus teman-teman semua itu melakukan persiapan dan antri untuk verifikasi berkas masuk ke ruangan ujian. Karena pukul 8.30 teman-teman semua harus mulai mengerjakan, dan sangat fatal apabila teman-teman datang terlambat karena bisa saja dilarang memasuki ruangan ujian. Jika peserta hadir setelah tes dimulai, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti tes substantif ataupun gugur ya teman-teman, dan pengawas ujian melaporkan pada berita acara pelaksanaan, berarti dianggap tidak mengikuti ujian ataupun seleksi substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Yang ketiga, melakukan verifikasi data diri dengan membawa tanda pengenal dan kartu tes peserta. Oke ya, tanda pengenal ini bisa berupa KTP dan SIM teman-teman. Jangan menggunakan identitas yang kurang valid, jadi harus menggunakan KTP atau SIM. Seperti itu. Yang selanjutnya, poin yang keempat, tidak diperkenankan membawa barang bawaan masuk ke ruangan tes, termasuk peralatan elektronik yang bisa merekam seperti HP, jam tangan, smartwatch, kamera, atau alat lain yang memungkinkan peserta berbuat curang. Oke ya. Kenapa kok seperti ini? Ya, supaya ruangan itu benar-benar steril. Jadi kalau teman-teman membawa jam tangan, silakan semua yang memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran bisa dititipkan di panitia dalam tas, ataupun kalau perlu yang sekiranya tidak diperlukan seperti jam tangan atau apa, sudah tahu kalau itu dilarang, jangan dibawa teman-teman, bisa ditaruh di rumahnya masing-masing ataupun di kosnya masing-masing. Nah, ada pertanyaan, kalau memakai kacamata gimana? Oke, boleh membawa kacamata. Yang kelima, memasuki ruang tes substantif dengan menunjukkan kartu identitas peserta masing-masing. Oke, silakan dibawa identitasnya masing-masing. Yang keenam, pengerjaan soal dilakukan setelah tanda waktu tes dimulai ataupun menunggu arahan dan aba-aba dari panitia seleksi PPG Prajabatan. Yang ketujuh teman-teman, tidak diperkenankan keluar ruang tes substantif selama tes berlangsung kecuali atas izin dari pengawas ruang. Nah, ini pengalaman saya dulu ketika tes-tes seperti ini,
silahkan kalau mau buang air kecil ataupun apapun itu, silahkan buang air kecil terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena tes kita nanti berlangsung 2,5 jam ataupun 150 menit, waktu yang sangat panjang ya teman-teman. Silahkan kalau mau ke toilet atau apapun bisa ke toilet terlebih dahulu supaya nanti ketika mengerjakan bisa tenang, tidak terganggu dan juga tidak mengganggu teman-teman yang lain ketika teman-teman berlalu lalang untuk ke toilet. Yang kedelapan, oh ya ini ditandai juga bagi biasanya untuk ibu-ibu yang hamil atau menyusui, di situ bisa langsung lapor ke panitia, kemudian minta ruangannya yang berada di dekat pintu ataupun di dekat toilet itu bisa, karena itu nanti lebih mengefisiensikan teman-teman ketika mau ke belakang. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kalau teman-teman semua berada di ruang yang dalam ataupun yang berada di depan, itu nanti takut mengganggu teman-teman semua, karena teman-teman semua yang mau ke toilet itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman yang sedang fokus mengerjakan soal ujian. Yang kedelapan, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang tes substantif sebelum waktu tes berakhir. Nah, kalaupun teman-teman itu terlalu pinter sehingga waktu pengerjaannya itu sangat cepat, teman-teman harus sabar menunggu teman-teman yang lain sebelum tes berakhir. Dilarang meninggalkan tes karena itu bisa sangat fatal. Bisa saja teman-teman di blacklist dari oleh panitia karena dianggap tidak sesuai prosedur teman-teman. Yang kesembilan, siapapun dilarang keras menyebarluaskan soal tes substantif karena merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia. Jangan sampai teman-teman, direkam ataupun dibocorkan ke teman-teman yang mau tes lainnya. Itu dilarang. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya tesnya dari panitia PPG Prajabatan itu terbatas beberapa kode soal saja, jadi jangan sampai disebarluaskan. Kemudian yang terakhir teman-teman, peserta yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dikeluarkan dari ruang tes substantif dan dinyatakan gugur dalam seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Info selengkapnya kunjungi laman https://ppg.kemendikbud.go.id. Nah, kalau menginginkan informasi lain yang akurat, silahkan bisa dikunjungi laman resmi dari panitia ppg.kemendikbud.go.id. Baiklah, terima kasih teman-teman semua telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan semoga yang tes mulai besok diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang memuaskan serta bisa memenuhi kuota yang mana memang kita tahu bahwasanya kuotanya itu 32.550. Semoga semuanya itu bisa lulus karena memang di bawah kuota. Meskipun sesuai dengan analisis pada video saya sebelumnya, di situ masih belum dikategorikan sesuai jurusan. Semoga panitia PPG Prajabatan memiliki kebijakan lain yang lebih bijak untuk meluluskan kita semua yang memang memenuhi syarat. Dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman semua supaya nanti ketika tes bisa diberikan kesehatan dan bisa memaksimalkan performa teman-teman semua. Baiklah, terima kasih. Semoga lulus dan semoga diberikan kelancaran. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.